Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di subuh ini kita bisa bersama-sama, duduk bersama, kumpul bersama dengan orang-orang soleh, dan mudah-mudahan wasilah buat kita untuk menghadap Allah nanti dan baginda Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak orang nomor 1 di Kalimantan Selatan, orang Sungai Cingah. Sungai Cingah. Rumah Sidin ada di sini. Rumah Sidin ada di sini. Alhamdulillah Paman Birin terhadir malam hari ini, dan juga kami dari warga mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beliau sehingga acara pada malam hari subuh ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan ini adalah merupakan satu amal ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kita banggakan, kita muliakan Buya Dr. Ar-Raji Hasmi LCMA. Mohon ampun, minta maaf, minta hal, minta tidak, satu titel ketinggalan menulis. Tidak apa-apa. Tidak pakai titel juga boleh. Alhamdulillah. Jadi sangat berterima kasih kami kepada beliau yang menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk memberikan wasilah buat kami mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang lebar, langsung aja kami minta kepada beliau untuk menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Di subuh pagi ini, saya subuh aja sebagai kepada beliau kami menyampaikan. Sepertinya kurang tidur. Kurang guring. Guring itu tidur. Musalah aqwal. Astagfirullah. Izin paman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihayatihi ahyana wa bina'maihi an'amana wa bifadlihi syarrafana wa bibarakatihi ahda lana salawatina. Ashhadu an la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illa hu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh laulahu ma'arafna ma'buda. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang masih menghidupkan kita pagi ini. Kalau bukanlah karena hayatnya yang Dia hembuskan kepada kita, tentu kita tidak bangun pagi ini. Kalau ditanya badan sungguh lelah. Tapi jika ditanya hayatnya Allah tiada lelah. Jangankan lelah, ngantuk pun tiada. La sinahtun wala naum. Allah tiada lelah sehingga tiada ngantuk. Allah tiada capek sehingga tiadalah tidur. Kenapa kita memerlukan tidur? Karena kita ini punya satu kelemahan. Lalu diobati kelemahan itu dengan tidur. Ini urusannya tubuh. Tapi apabila ruh sudah menguasai tubuh, sudah tidak dipenjara oleh dunia tubuh, maka ruh ini maunya bangun sepanjang masa. Ya. Makanya ada orang tidak tidur-tidur, itu ruhnya lebih dominan. Kalaupun dia tidur, tidurnya bukanlah tidur nyenyak, tidur lelap. Itulah Rasulullah, matanya tidur, hatinya tidak pernah tidur. Hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kampung namanya Sungai Cingah, bukan Sungai Jengah. Sungai Cingah. Apabila seorang Paman Birin rindu pulang ke kampung Sungai Cingah, karena kepalanya jatuh di sini. Bahasa Arabnya maskotur ra's, maskot tempat jatuh, ra's kepala. Itu orang Arab ngomong tentang kampung halaman. Kalau bahasa kita kampung
halaman. Tapi kalau bahasa Arab tempat kepala jatuh. Ya, dulu ada dukun beranak ya. Ini produk dukun ini berarti. Ya, kata kawan syirik. Ya, dia nggak tahu kalau dukun itu artinya dokter dulu. Kalau sekarang dukun baru artinya aneh-aneh. Kalau di zaman dulu dukun beranak ya. Benar? Ada dukun mus-mus. Ya, doa. Senang sekali kita masuk ke jalan, kiri kanan masih banyak rumah-rumah banjar, rumah-rumah panggung. Itu kesenangan saya setiap kali datang ke suatu kampung, satu negeri. Masih ada rumah-rumah yang dulu dibangun zaman-zaman dahulu. Ternyata orang dahulu mengerti cara bikin bangunan. Gak mesti bagus, yang penting aman. Karena ini namanya sungai. Kalimantan ini banyak air berlimpah. Maka rumah mereka panggung. Inilah kearifan lokal. Mereka belajar dari alam. Kata orang Melayu, kata orang Minang di sana, alam terkembang, alam terbentang jadi guru. Jadi tidak ada namanya banjir kalau versi orang lama. Yang ada namanya rumah kita kurang tinggi. Itu kalau versi orang lama. Maka mumpung baru naik, hidupkan lagi tradisi meninggikan rumah. Jangan meninggikan hati. Mungkin kalau dulu kayu, sekarang ini tinggikan ya batu, pondasinya pondasi batu, supaya tidak ada keluhan lagi. Ini sekedar saran, belajar dari orang-orang terdahulu. Karena orang terdahulu kalau mau bangun rumah buka kitab namanya Tajul Muluk, ditulis oleh ulama Aceh pada masa kesultanan di Aceh, dipakai di semua negeri. Namanya Tajul Muluk, mahkota para raja, mahkota raja. Saya dulu waktu masih kecil, sedari kecil itu ingat, kalau mau buka rumah, kayunya pun dipilih dari hutan, direndam. Ada cara-caranya. Tidak semua kayu boleh dipakai. Ada kayu tertentu kalau kita pakai ular bersarang di rumah. Ada rahasia-rahasia Allah di situ. Inilah alam yang terbentang jadi guru. Itulah makna ayat inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu ayat-ayat, tanda-tanda pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pemikiran. Ya. Senang paman pulang kampung? Nah, sangat senang. Sangat senang. Ingat dulu main guling-gulingan sini. Nyebul. Dulu kalau berkunjung, berenang. Gini-gini pernah nggak? Ada yang dulu tengkar sama paman nggak? Beliau latih karate. Hah? Beliau latih karate. Ya makanya ada yang berani sama dia nggak? Hah? Nggak ada yang berani ya? Wajahnya sih kayaknya wajah-wajah suka menjok orang aja. Nah, wajahnya happy. Biasanya orang-orang yang punya keahlian silat itu malah nggak kepake, karena nggak ada yang berani sama dia, kecuali orang nggak tahu sama dia. Nyampe di Tanjung Priuk, baru dia priuk kepala orang. Ya. Tapi kalau saya lain paman, hampir tiap hari tekar. Dulu waktu saya kecil, hampir tiap hari nonjok orang, kalau nggak ditonjok orang, hampir tiap hari. Maka sampai kelas 2 SMP, MTSN, itu nilai agama saya masih 4. Karena suka memukul dan suka dipukul. Kelas 1 SMP, itu tengkar makawan saya, ahli takraw. Tahu takraw, sepak takraw. Padahal itu kawan baik. Nggak tahu ada yang, apa namanya itu, ada yang adu domba kita. Saya anak karate, sama dengan paman Birin. Dia anak sepak takraw. Sepak takraw kalau nendang, nah, seperti karate sekarang. Kalau karate dulu enggak. Karate dulu nendang, langsung patah tulang orang. Betul.
Dia ajak kita tengkar. Kebetulan di belakang sekolah ada ring. Itu saung tapi jadi ring. Baru masuk saya ditendang pakai sepak takraw. Ya tidak sakit lah, melayang pun tidak. Saya bilang tunggulah ya. Jurus karate belum disiapkan. Masih ngelawan lagi. Udah itu pukulan 1000 keluar, hancur mukanya. Itulah terakhir saya bertengkar. Kawan sahabat sendiri habis bonyok. Nilai kita langsung 4. Jadi nggak sangka itu guru saya sekarang jadi murid yang nilai 4 jadi ustaz. Kayaknya guru-guru sini juga nggak sangka dulu Paman Birin jadi gubernur ini. Di ujung kelas 2 masuk kelas 3 saya belajar thariqat. Kelas 2 belajar thariqat Samaniyah, thariqatnya Abah Guru Sukumpul. Setiap kali zikrullah hilang. Ketika kelas 3 SMP ikut khalwat Naqsyabandiyah 40 hari. Mulai saat itulah qalbu ini mulai tenang. Jadi umur 13, umur 12 saya sudah dapat nikmat dari Allah. Nikmat untuk menggetarkan qalbu. Alhamdulillah. Kalau bukan karena nikmatnya tentu kita tidak dapat. Karena banyak orang sudah pensiun pun belum dapat nikmat qalbu. Maka kalau saya ingat kampung, yang saya ingat saya dulu belajar thariqah dan tengkar-tengkar. Kalau Paman Birin ingat Sungai Jingah, ingat apa? Ingat bunga deso. Bunga desa ya. Ya. Ingat guling-guling, main di tepi. Ya. Pelkir. Kelereng ya. Kelerengnya kepala orang apa kelereng beneran? Dulu waktu saya kecil, kelereng kalau udah habis ganti pakai koin. Judi, anak kecil sudah mulai main judi. Tapi batin saya bilang, jangan main, berhenti saya main. Jadi selalu ada yang mengatakan jangan main. Dulu kami punya kebiasaan nyabung ayam, tahu? Tapi pakai bismillah. Bismillah. Oh, menang. Dulu ya, saya minta ampun kepada Allah. Tapi batin itu nolak terus. Jangan siksa ayam. Pulang kampung salah satu kerinduan seseorang. Kalau kita merantau, yang pernah merantau, ini kan pernah merantau ya, Paman Birin, merantau ke Tanjung Priok, benar. Yang pernah merantau pasti merindukan kampungnya. Kalau malam takbiran air mata menetes, teringat indah syahdunya nostalgia waktu di kampung. Saya kira dia nangis karena ingat Allah. Ternyata dia nangis karena ingat kampungnya. Tapi itu pelajaran. Jika kampung badan ini membuat kita terharu, apalagi kampung rohani. Itulah makna inna lillah. Sesungguhnya kampung kita adalah dari Allah, dari hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi rajiun. Nanti kita akan pulang kampung. Beranikah pulang kampung tapi gak punya modal? Malu-maluin. Maka pulang kampung pas saya jadi gubernur, dahsyat Pak. Coba kalau lagi biasa-biasa, pulang kampung malu. Saya ketemu orang kampung saya di Tangerang Selatan, udah hampir 40 tahun tidak pernah pulang, tidak berani pulang. Kita tanya kenapa tidak mau pulang, dia katakan, saya mau pulang bagaimana? Muka saya taruh di mana? Orang kira saya orang sukses, padahal saya di sini susah. Hidup pun masih ngontrak. Ada satu lagi, dia tidak rindu pulang, padahal dia sukses, karena tidak pernah mengirim bantuan ke kampung, tidak pernah membangun kampung.
tidak pernah menyapa orang kampung, tidak pernah berhari raya di kampung. Samalah kira-kira begitu. Kita tidak berani pulang kepada Allah jika tidak pernah mengingat-ingat Allah waktu di rantau dunia. Ini rantau kita. Nabi mengatakan, kun fid dunya ghariban. Jadilah engkau seperti orang asing yang merantau, au ka'abir sabil, orang yang sedang melancong, sedang merantau. Kalau kita merantau, kita tak berani banyak-banyak punya. Yang pernah keluar negeri, keluar kota sering-sering, jika banyak bawa koper, ribet keluar. Maka orang-orang yang terlalu banyak menyimpan, itu kurang berbagi selama di dunia. Maka ketika dia berpindah alam, transit di alam barzakh, susah bawaannya. Nabi paling kaya, Nabi siapa? Sulaiman. Ada orang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Secara hukum kudrat iradat tertulis di Lauh Mahfuz, kekayaan Nabi Sulaiman mesti dihisab 2000 tahun. Mesti dihisab 2000. Maka Nabi Sulaiman pun minta syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi Sulaiman minta syafaat. Kita bukan nabi. Kita bukan nabi. Ini Pak, kain ini nanti dihisab. Ini satu lembar kain ini dihisab. Satu kancing ini nanti dihisab. Lama hisabnya. Kopiah ini nanti dihisab. Dihisab semua. Lama hisabnya. Kalau cincin ini dihisab juga, ditanya dari Paman Birin, selesai. Tapi yang lama ditanya nanti Paman Birin, cari-cari Paman Birin, itu di mana? Dari mana? Lama. Tapi kalau kita menjadi ikhwan Rasulullah, saudaranya Rasulullah, Rasulullah begitu berendah hati menyebut orang-orang di akhir zaman ikhwannya. Kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Nasai, wadidtu, aku rindu ingin bertemu saudara-saudaraku. Sahabat Nabi bergetar, alas Nabi ashabika ya Rasulullah, alas Nabi ikhwanika ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, bukankah kami ikhwanmu, saudaramu? Saudara, ikhwan bahasa sini apa? Benar, saudara juga. Sana. Dang sana. Oh, mirip bahasa Melayu saya juga ya. Dun sana. Dang sana. Kalau di Jawa Kisana, oh beda lagi. Itu film Kamandano. Nabi mengatakan, aku rindu dang sanaku. Kira-kira begitu. Kata para sahabat, bukankah kami wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalian ashabi, kawanku, berarti sahabatku, sahibku. Sedangkan dan sanakku adalah orang yang tidak bertemu aku, tapi dia percaya kepada aku, dia cinta kepada aku, dia merindukan aku. Semoga kita semua termasuk ikhwan Rasulullah SAW. Itu nama kita sudah ada dalam daftar kolbu Nabi. Kalau Nabi sebut ikhwani, semua deretan namanya sudah ada di kolbu beliau. Itulah yang disebut nama-nama ruhani. Lalu Nabi SAW mengatakan, ana faratukum alal haud. Aku lebih dahulu menunggu kalian di haud, telagaku. Itu telaga haud Rasulullah namanya Al-Kautsar. Apa namanya? Itu satu tetes kalau masuk ke dalam badan, orangnya langsung abadi. Wajahnya langsung muda. Paman Birin langsung semuda saya. Saya muda enggak Paman? Muda banget. Tapi ruhnya tua. Kalau lihat ruh saya tua ya. Namanya Hashim. Hashim tua nggak? Menjitnya Rasulullah SAW. Maka Hashim itu simbol. Ketika ayahanda saya mau kasih nama, dapatlah ilham kasih nama Hashim. Terinspirasi dari Hadratus Syekh Hashim
Asy'ari. Kata kawan saya, nama kamu kok tua sekali? Saya dari dulu dipanggil orang Ar-Razi, tapi ada satu guru saya perempuan paling aneh. Sudah lama hidup menyendiri. Orangnya paling aneh. Hanya dia yang manggil saya Hashim. Enggak pernah manggil saya Ar-Razi. Hashim, Hashim. Ketika dipanggil tuh kayak ruh itu kayak bergetar. Bukan bergetar jatuh cinta, tapi kayak terpanggil ruh. Kalau yang memanggil kita dengan nama kecil, nah, kemarin saya nanya sama paman, waktu kecil dipanggilnya apa? Aing. Kalau ada orang manggil Aing di Jakarta, itu paman langsung lihat, kayaknya temanku di Sungai Jinga. Kalau di sekolah panggilannya apa? Birin. Birin ya. Ketua kelas. Oh, ketua. Jadi kalau lagi jalan-jalan, ya, ketua kelas terus ya. Oh, berarti kata orang kampung saya bangga, berani. Ya pantaslah jadi ketua Kalsel ya. Dipanggil ketua, kita langsung ya, oh kayaknya temanku sekolah nih. Maka cara memanggil, nama yang dipilih menunjukkan makom orang yang memanggil, menunjukkan pengenalan makrifat orang yang memanggil. Jadi siapa saja yang memanggil Allah dengan nama-nama rahasia, berarti orang ini orang-orang Rasul. Maka imam-imam kita terdahulu kirim kitab namanya Dalail Khairat, mengirimkan nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak nama Rasul. Ada banyak nama Rasul. Siapa yang dapat memanggil Rasulullah dengan nama yang beragam, berarti dia adalah ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali saya bertemu guru saya, Syekh Abdul Rabb An-Nazari, bersama dengan Sidi Musa ini. Ya, asbab dia lah. Maka sekarang kalau ketemu orang ahli sanad, saya bawa pun dia biar dapat sanad. Tanda terima kasih ketemu guru saya Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Kata beliau, masih hidup mursyid Tariqat Syaziliyah Al-Alawiyah dan puluhan tariqat yang lainnya. Kata beliau, jika aku memandang sesuatu, aku melihat Muhammad di sana. Saya kaget. Loh, bagaimana caranya, Syekh? Ke bahasa Arab kita bertanya. Apa kata beliau? Tiadalah engkau memandang alam kecuali alam itu terlihat asbab dia wujud. Asbab alam wujud karena Allah ingin dikenal, Allah ingin disembah. Liya'buduni, supaya mereka menyembah aku, mengenal aku. Dan yang paling sempurna menyembah Allah hanyalah Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alam ini dicipta untuk beliau. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Lakum di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menciptakan bagi kamu semua yang di muka bumi. Oleh karena itu, ketika fisik sang Ahmad bernama Muhammad bin Abdullah berjalan di pepohonan, semua pohon menyambut dengan mengatakan, ya Nabi, salam alaik. Wahai Nabi, salam atas engkau. Beruntunglah itu pohon, beruntunglah itu batu, beruntunglah itu pasir, diinjak, dilalui, dijawab salamnya oleh Rasulullah SAW. Jika itu pohon, cabangnya, tangkainya menjadi tongkat, itulah tongkat paling mulia, tongkat paling dahsyat. Tongkat-tongkat itulah nanti yang dibagikan di akhir zaman kepada pejuang akhir zaman. Nabi SAW, coba bayangkan, jalan, pohon, batu, air, semuanya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ada manusia bertemu Nabi justru menentang Nabi.
berarti dia lebih keras daripada batu, lebih bodoh daripada hewan, lebih kaku daripada tumbuhan. Jadi manusia itu jika alim, arif kenal Allah, dia lebih mulia dari malaikat. Jika dia jahil kepada Allah, dia lebih hina daripada binatang, lebih keras daripada batu. Maka beruntunglah orang-orang yang menghidupkan kajian-kajian tentang Nabi, salawat-salawat kepada Nabi. Setiap kali ada orang bersalawat, maka alam ini merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba aja rasa. Jadi kampung rohani kita Hadratullah. Apa namanya? Disebut hadirah. Ya, hadiratul hadirah. Hadir di hadapan Allah. Itulah kampung. Tapi untuk pulang kampung perlu tiket. Kalau mau beli tiket nggak punya nama, bisa? Untuk di bumi ada tiket KTP, luar negeri pakai paspor, benar. Maka juga ada paspor langit, paspor gaib, paspor untuk menembus alam. Disebutlah nama ruh. Disebut apa? Nabi Muhammad nama ruhnya Ahmad, nama jasadnya Muhammad. Nama jasadnya Muhammad bin Abdullah, nama ruhnya Ahmad Ruhullah. Nama nurnya Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah. Nama walayahnya, Nabi itu juga wali. Wali artinya kekasih. Muhammad Abdullah. Itulah yang kita baca setiap bulan Rajab. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maka orang yang ingin diangkat mi'raj kepada Allah harus menjadi hamba dahulu. Hamba itu orang yang menolkan dirinya di hadapan Allah. Hilanglah jabatan, hilanglah ilmu, hilanglah maqam. Hanya ada Allah sebagai zat yang maha mulia. Hanya orang-orang seperti itu yang dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarlah Rasulullah bersabda, "Ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Tidaklah orang merendahkan dirinya kecuali Allah mengangkat derajatnya. Maka berkata Imam Abdul Wahab Sya'rani, ya, nama Imam Sya'rani ini sangat berkesan di kalangan umat, sampai-sampai di Banjar, di kemarin nama kampungnya apa? Sekumpul. Ada kiai, ada tuan guru bernama Kiai Guru Sya'rani, ya. Alhamdulillah saya dapat ijazah spesial, ijazah musalsal bil asa, pakai tongkat. Alhamdulillah. Imam Sya'rani yang dulu namanya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bukan Al-Banjari, Al-Misri. Ya, beliau berkalam, akmalun nas tawadu'an wa aktsaruhum. Yang paling tawadhu, yang paling rendah hati itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak salaman bukan berarti tidak tawadhu. Tapi SOP dari panitia, ya. Kalau waktu kita luang mungkin kita salam-salaman semua. Tapi karena waktu kita tidak luang, apalah daya. Yang penting kita tatap muka, ya. Jangan bersuuzon kepada panitia, jangan marah kepada siapa-siapa. Bertemu hadir pun sudah cukup. Inilah inti yang mau saya sampaikan. Jika ingin pulang kampung harus tahu tiket pulang. Maka orang mati belum tentu dia langsung pulang. Orang mati disidang dulu di alam kubur. Orang mati belum langsung ketemu Allah, kecuali dia seorang ahlullah. Saya nih kemarin datang nggak diperiksa, ada namanya ehak, tahu ehak? Nggak diperiksa, padahal udah disiapkan. PCR disiapkan juga, ternyata tidak diperiksa. Kenapa? Langsung
orang nomor satu kirim orang menjemput dan diterima di bandara. Kalau tamu Allah, tamu Rasulullah sama lah. Ketika dia berpindah alam, maka dikirim, bahkan langsung disambut oleh rajanya alam. Rajanya alam punya kekasih namanya Muhammad Rasulullah Ahmad Ruhullah. Maka sang Ahmad, sang Muhammad juga kirim orang. Jika orangnya spesial lagi, langsung disambut oleh sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada hisab, bagasi diurus, gak jadi diperiksa. Itulah Sayyidina Sulaiman yang seharusnya diperiksa oleh malaikat 2000 tahun berkat beliau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak dihisab. Berkah beliau punya pewaris di akhir zaman yang selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Sulaiman tidak jadi dihisab 2000 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut Nabiuna Muhammad Al-Fatih lima ughliq. Pembuka belenggu, pembuka yang terkunci, yang seharusnya dihisab tidak dihisab. Ini kan baru di bumi, ya. Kalau di langit lebih dahsyat. Di alam barzakh lebih dahsyat. Mekanismenya lebih berat. Hisabnya lebih detail, nggak bisa kita main-main. Di sini bisa main-main dihisab, ya. Tapi tenang, yang penting dapat stempel syafaat. Sallallahu alaihi wasallam. Mumpung ini hari apa ini? Kamis. Besok mau Jumat. Maka malam nanti banyak-banyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hidupkan malam-malam kita dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya, lebih afdal zikir atau salawat? Ini pertanyaan tidak sahih. Pertanyaan tidak sahih. Itu pertanyaan ingin membuang-buang salah satu amal, namanya pemalas. Yang benar pertanyaannya, lebih dulu zikir atau salawat? Itu yang benar. Sama seperti orang nanya, lebih afdal zikir atau Quran? Itu salah. Lebih dulu zikir atau Al-Quran? Kalau ada pertanyaan begitu, mana yang lebih dahulu? Zikir atau Quran? Zikir dulu. Fazkuruni azkurkum. Ingat dulu yang menurunkan Quran, baru baca Qurannya. Baru bergetar dibacakan ayatnya. Baru tambah percaya jika dilanjutkan ayat-ayatnya. Lebih dahulu salawat atau zikir? Salawat, karena zikir itu muda, salawat itu tua. Kalau kita tidak kenal Rasulullah, tidak ada Rasulullah, adakah kita yang berzikir? Maka zikir itu adalah tetesan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada orang berzikir tidak bersalawat, dia tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Itulah iblis. Dia zikir dengan semua zikir alam semesta, tapi tidak pernah bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalah hasilnya? Jadi wali tapi bukan wali Allah. Wali cuma dua, wali Allah, wali setan. Kalau enggak wali Allah, pasti wali setan. Kalau bukan wali setan, pasti wali Allah. Pilihannya cuma dua, enggak ada namanya antara, ya. Jadi pilihnya mana? Wali Allah, wali setan. Pilih mana? Wali Allah berselawat kepada Rasulullah. Wali setan zikir tapi tidak selawat. Maka wali setan tambah zikir tambah angkuh, tambah zikir tambah sok suci, tambah zikir tambah sok ahli ma'rifat. Tapi kalau ahli solawat, tambah merasa hina, tambah solawat tambah merasa berdosa, tambah solawat tambah bersyukur. Itulah ahlus solawat. Mereka lah yang disebut Rasulullah ikhwani. Maka kita katakan, ya Allah, wahai baginda Rasulullah, jadikan kami ikhwan Rasulmu,
sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ila haqqillah, haqqi Rasulullah, haqqil Mahdi, khalifatillah. Al-Fatihah. Amin. Gimana Paman? Cukup. Lanjut. Sedikit lagi. Ada yang mau nanya? Tadi disampaikan, perkenalkan saya Ahmad Aziz Seno. Pak Ahmad. Saya merantau di sini. Saya orang Jogja. Wajah kok wajah sipit-sipit gitu ya? Kirain mau alam. Di notaris di Banjarmasin. Alhamdulillah. Kalau tadi disampaikan Ustadz, nama ruh itu demikian penting gitu ya. Karena itu tiket kita gitu. Gimana cara kita mengetahui nama ruh kita? Ya. Bapak bisa nggak buat KTP sendiri? Nggak bisa ya? Dikasih nama. Yang ngasih nama ayah kita, didaftarkan ke Dukcapil ya. Itu bumi, itu sebenarnya miniatur alam. Sama di sana juga begitu. Yang dapat mengeluarkannya itu wali Allah yang dapat ijazah ruhani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa dibuat-buat, Pak. Saya cari nama satu orangnya bisa 15 menit. Beliau kalau lagi ngasih nama 1 jam bisa 1000 orang. Kasih nama. Itu nama-nama nur. Ketika sang Ahmad Ruhullah Allah pandang, maka berkeringatlah Ahmad. Keringatnya memancarkan cahaya. Itulah namanya Nur Muhammad. Di setiap keringatnya itu ada karakter sifat. Ada sifatnya ketegasan, kebijaksanaan. Bernamalah dia Hikam. Ada yang bernama, yang nurnya itu bersifat kelembutan. Apa nama? Latifah, Lutf. Ada yang dia guru di sana. Dia dijadikan, ditakdirkan jadi mursyid di alam Jabarut. Maka bernama di dalamnya Maulana. Begitulah terus. Itu nama karakter cahaya. Nama karakter cahaya. Dan di dalam diri kita ada 1200 nama cahaya ma'rifatullah. Namun itu terkumpul dalam satu nama ruh. Nabiuna Muhammad, nama ruhnya Ahmad. Ini dalilnya sudah cukup. Apa kurang jelas? Nabi Muhammad mengatakan ana Ahmad, ana Muhammad. Ahmad isim ruh, Muhammad isim jasad. Anal mahi, mahi itu nama tugas. Ana aqib itu nama posisi beliau dari semua para nabi. Mahi menghapus semua syariat kecuali syariat beliau. Aqib penutup semua rasul dan nabi. Maka tiada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau sendiri menyebutkan nama-nama. Cuma saat itu beliau hanya memperkenankan beberapa nama. Kadang beliau keluarkan di waktu lain, Anal Fatih, akulah sang Fatih. Hatta Ibrahim butuh kepada futuhku. Kalau tidaklah karena aku, Nabi Ibrahim tidak bisa membawa kaumnya masuk surga. Apalagi kita. Ya, nanti jadi pasukannya aman aja, ntar didaftar namanya ya. Didaftar nama orang kampung sini, orang yang merantau sini. Siapa tahu jadi asbab untuk dapat nama ruh. Nama ruh itu Pak, kalau aslinya para wali-wali dahulu harus riyadhah latihan 30 tahun, 40 tahun baru dikasih nama. Itu pun nama rahasia dia dan Allah. Rahasia dia dan Allah. Biasanya orang-orang dahulu dipanggil oleh Rasulullah Maulana, itu namanya. Karena mereka rata-rata mursyid, dapat gelar Maulana. Tapi nama setelahnya pun mereka nggak dikasih tahu.
ada dua kosakata, dua kata, tiga kata, itu pun mereka sudah girang. Berzikir puluhan tahun, belasan tahun, dipanggil Allah Maulana. Sekarang cukup amalkan alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim. Alif itu ahadiyatullah. Lam itu jamal, kamalullah, kesempurnaan, keindahan Allah. Mim itu Muhammad Habibullah. Yakin gak? La raiba fi. Gak boleh kita kemudian syak. Jangan syak. Jangan syak dalam ilmu ini. Syak dalam ilmu ini percuma dapat nama. Ya. Jadi harus yakin dulu baru minta nama. Itu yang minta ruhnya. Jadi Pak Ahmad Al-Jogjawi, benar ya? Itu ruhnya minta nama itu. Barusan pertanyaan dari ruh. Nah, nanti deket-deket sama orang-orang beliau. Ini mana orangnya? Syekh Bandi mana? Syekh Bandi. Oh, itu dia ngurus tuh ya. Nanti kuotanya itu langsung banyak ikhwan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama-namanya sudah Nabi sebut dalam kalamnya. Ikhwani, semua deretan namanya semuanya sudah ada. Inilah untungnya hidup di akhir zaman. Tapi ujiannya juga berat. Ujiannya berat, Pak. Pohon kalau tambah tinggi tambah kencang anginnya. Kadang-kadang ada benalu di tubuhnya. Ini yang paling bahaya. Tapi jika pohonnya sehat, benalunya tidak ada efek sama sekali. Maka kuatkan tubuh rohani kita, supaya adapun benalu-benalunya tidak berefek. Jikapun ada angin, malah dia menahan angin supaya tidak merusak sekitarnya. Mau jadi begitu ya? Itu karena si pohon di bawahnya ada akar tunggang. Si akar itu isinya tauhid kepada Allah, tiada ada syak. Baca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tidak ada syak sama sekali. Nah, banyak-banyak baca kalimah ini. Nanti akarnya tambah tunggang, tambah kuat. Kalau di bawahnya kuat, di atasnya bagus. Inilah beda orang kenal Allah dengan tidak kenal Allah. Kalau kenal Allah, dia kuatkan akarnya. Kalau tidak kenal Allah, dia bagus-baguskan daunnya. Dia poles-poles, dia cat itu rantingnya biar kelihatan warna-warni. Tapi kena angin tumbang. Tapi kalau akarnya kuat, gak akan tumbang. Ya. Jadi jangan ada keraguan dalam ilmu ruh. Ya, insya Allah. Gimana paman? Udah jam 7. Satu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lihat, mohon maaf kalau kita melihat kehidupan dunia itu 7 miliar penduduk dunia. Terus kurang lebih Islam itu 1,5 miliar. Muslim Ya. Tapi segelintir Muslim itu yang mau belajar dengan Pak yang kita kenyataannya. Yeah. Jadi saya mengaitkan ke Al-Quran ayat 14. Di situ Allah mengatakan manusia itu syahwat, wanita, harta, benda, sawah ladang, dan kebutuhan. Jadi nampaknya manusia itu sudah terbelenggu dengan satu nafsu ini. Nah, dalam konteks ini bagaimana kita untuk supaya nafsu ini betul-betul steril. Jadi kan mata kita harus steril, telinga kita harus steril, lisan kita harus steril, seluruh tubuh baik. Ini pertanyaannya berat ini. Manusia ada 7M, yang Muslim 1M-an, dikit ya? Enggak, banyak. Itu banyak. Paling banyak di Indonesia. Ini kabar gembiranya. Tapi kabar buruknya, yang paling ingkar Allah paling banyak nanti juga di Indonesia. Kabar gembiranya, yang berjuang melawan mereka juga banyak dari Indonesia. Semoga kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.
Di dalam Al-Quran disebutkan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Ya. Sudah ditakdirkan manusia linnas. Nah, ini kata kuncinya ada nas. Nas itu insan atau bashar. Kalau bashar ini, sisi zahir kita ini ada karakter aslinya. Senang kepada syahwat, harta, wanita. Kalau wanita senangnya sama pri. Ya, Bapak pria apa wanita, Pak? Bapak senang cowok apa cewek? Yang benar, Pak. Hah? Syahwat sama cowok? Oh, sahabat cowok. Harta, kendaraan, emas, itu emang begitu. Tunas, An-nas. An-nas itu tercipta dari 4 unsur. Api, air, tanah, udara. Tuh, 4 unsur di badan. Bahan ini Allah pakai juga untuk ciptain monyet, untuk ciptain babi sama, untuk ciptakan ikan, ciptakan kuda sama. Maka nafsu kita sama dengan kuda, sama dengan babi. Nafsu, nas. Walaupun badan sudah tua letoy, nafsunya masih seperti anak muda. Bapak umur berapa, Pak? 70. Kok masih kayak umur 61? Insyaallah. Barokah Pak ya umurnya ya. Sehat. Sehat bener. Tapi walaupun 70 April ya. Oh, berarti kita sama. Saya April juga nanti 36 tuh. Setengahnya beliau ya. Alhamdulillah. Kalau bapak ini gengsi, mana mau ngaji kepada orang berumur 36. Tapi karena ruh bapak kenal ruh saya, bapak mau dengar saya. Itu ruhnya yang lagi dengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Gengsi lah Paman Birin karate dan 6 mau dengerin saya cuma sampai biru, sudah langsung pensiun dari karate. Dulu sampai biru doang Paman. Kita datang, pelatihnya nggak datang, udah bosen saya. Yang enak belajar silat, silat lidah. Ini manusia, sisi bashar, emang begitu. Walaupun umur 70, mohon maaf, yang cantik lewat di depan, mata bapak lebih duluan daripada mata saya. Mata nafsu itu nggak pernah tua. Pengalaman. Nafsu itu tidak pernah tua. Cinta mah fulus. Seumur bapak mungkin lebih parah daripada saya. Cinta ama makhluk halus. Tahu makhluk halus? Tuh yang pakai kobil tuh nikah haha. Ya, itu lebih dahsyat. Maka orang-orang yang sudah senior, nafsunya besar, kekuatan lemah. Ariah kita. Energi yang tadi. Ketika 4 unsur ini dipadu oleh Allah, jadilah tubuh, ada jantung, ada akal, ada otak, ada paru, ada semua di dalam tubuh. Sudah jadi, Allah tiupkan yang lain daripada tubuh. Namanya ruh. Tidak khawatir Pak. Kenapa sedikit dari 1,5 miliar itu yang mau belajar ruh sedikit? Emang sedikit Pak. Emang sedikit. Kan Allah sendiri yang ngomong, wa qalilun min ibadiyas syakur, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang kenal aku sehingga mau bersyukur kepada aku. Sedikit. Qalil. Maka dulu ulama kita berdoa, ya Allah jadikan kami meskipun yang qalil itu. Saya dengar dan baca itu risalah Al-Qusyairiyah di zaman itu masih kecil, umur 13-14. Langsung saya angkat doa, ya Allah jadikan aku yang qalil itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk.
Kalau nggak termasuk, semoga termasuk murid orang yang Khalil itu. Amin ya Rabbal. Sehingga nanti ketika di akhirat kita disidang, kita tinggal bilang, ya, itu guru saya, itu mursyid saya. Udah langsung aman Pak. Oh benar, ntar ditanya dulu mursyidnya, ditanya-tanya. Ntar mursyidnya kalau nggak kenal secara fisik, dia tanya dulu, kamu murid saya dari mana? Ntar sebutin nama ruh, ya nggak? Atau sebutkan ilmu ma'rifat, sebutkan nama thariqah, diselamatin. Yang punya nama ruh langsung Rasulullah yang selamatkan, yang punya thariqah langsung mursyidnya yang selamatkan, sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak usah khawatir Pak, memang sedikit orang yang terlahir sebagai mukmin berarti dia telah dipilih. Tapi yang kenal Allah berarti dialah yang terpilih. Bahasa Arabnya istafa, ijtaba. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Surat Asy-Syura ayat 13. Allah lah yang memilih hamba-hamba yang terpilih. Orang beriman itu sudah dipilih. Kan Allah juga yang milih, suka-suka Allah dengan masyiah kehendaknya. Tapi siapa yang menjadi orang spesial? Itulah al-mujtaba al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak ya, gak usah khawatir. Gimana Paman? Waktu beres? Aman? Cukup? Katanya cukup Pak. Ya, cukup Pak ya. Santai, kasih Paman. Ya, oke. Untuk Bapak kita kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai umat Islam terkadang ada kebingungan. Kita suka juga ada ngaji di mana-mana. Kita mendengarkan 73 golongan, satu yang selamat. Saya pernah mendengar kita belakang aja di suatu tempat, Salafi itu terkadang menyalahkan kita NU, semuanya tidak boleh pakai terbang, tidak boleh maulidan, sampai menyerang Muhammadiyah, bid'ah dan macam-macam. Jadi kita terkadang bingung sebagai umat tuh yang mana yang kita pegang. Terkadang kan Salafi bilangnya bagus gitu loh, tapi terkadang kok menyalahkan. Jadi kita sebagai umat Muslim ini supaya selamat hidup, terkadang saya sujud terakhir tuh, ya Allah, bimbinglah hamba ini yang mana yang terbaik. Demikian itu saja Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ini pertanyaannya to the point ini. Ini sebenarnya saya menghindar. Tapi karena sudah doa dalam sujud, saya mengalami itu selama 5 tahun. Setiap sujud saya menjerit, ya Allah, kok aliran banyak sekali. Saya sudah stres, ya Allah. Tolong bimbing qalbuku ya Allah. Alhamdulillah Allah kemudian bimbing. Ini Bapak datang sekarang tuh bimbingan Allah. Surat At-Taghabun. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang iman percaya minta kepada Allah, Allah bimbing guidance kalbunya. Ya, disyukuri itu. Alhamdulillah. Cuma bedanya saya dulu ngalamin remaja, Bapak ngalamin sudah tua. Alhamdulillah, nggak ada kata telat. Yang tua itu cuma tubuh fisik, ruhnya belum tua, masih remaja Pak. Maka dia galau. Anak galau kan anak remaja. Ya, yang nggak pernah galau anak kecil, dia bingung orang galau apa ya. Tapi kalau sudah mulai galau berarti sudah mulai ada kedewasaan. Itu bagus, itu berarti mulai dewasa. Ya, selamat, sudah mulai dewasa. Ada orang ngaku dialah kelompok yang disebut Nabi. Kulluha finnar, semua kelompok 73 masuk neraka kecuali satu. Kata kelompok A, kami, kelompok B, kami, kelompok C, kami. Jawabannya gampang. Ngakulah kau keturunan Datuk Kelampayan, mana nasabmu? Ya. Tinggal disidang sama keluarganya. Ngakulah kau keturunan Habaib, mana nasabmu? Ngakulah engkau ahlus sunnah, paling selamat firqah najiyah, mana sanadmu? Mana? Jadi
Ngaku aja 1000 kali di YouTube, di ceramah, kami ini salaf, kami ini ahlus sunnah, kami ini kami, makanlah kami itu ya. Yang penting kamu sanadnya mana, silsilah gurunya mana. Maka setiap kali saya kesini, saya mengagendakan, tolong pertemukan saya dengan orang bersanad, karena itu garansi kita nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka adalah orang-orang yang dulu ngaji di Mekah. Mekah semasa masih ahlus sunnah boleh ngajar di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, masih boleh. Ketika kelompok yang tadi Bapak sebut itu menguasai Mekah, mereka tidak izinkan orang beda faham ngajar. Maka pindahlah orang-orang itu keluar kota Mekah, bahkan pulang kembali ke Banjar. Orang Banjar ini unik. Setiap kali saya umrah, ziarah, itu kalau nggak Banjar, Lombok, Madura. Dan kemarin kita ketemu keluarga Kiai Tuan Guru Sya'rani, itu keluarganya Arabiah. Muka Indonesia, muka Banjar, tapi ngomongnya Arabiah, bahasa Arab. Bahasa Arabnya bukan bahasa Arab. Ana Al-Banjari, ismi Ahmad. Itu mah bahasa Arab sekolah. Ini bahasa Arab orang Mekah, orang Haramain, orang Hijaz, khas, enak didengar. Saya kaget, saya perhatiin, ini kok Arab sih? Kamu Arab, hidungnya enggak Arab. Hidungnya biasalah ya. Muka-muka Indonesia, matanya sipit-sipit. Tapi Masya Allah, ini pertanda dulu, bahkan sampai sekarang keluarga Banjariun dulu mereka adalah santri-santri di Mekah ya. Jadi dari mana cara tahu kita ini ahlu sunnah, punya sanad atau tidak? Sebagaimana kita tahu orang nih habaib, dia punya nasab atau tidak. Gitu Pak, mudahnya. Mudah sekali. Nggak usah ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku itu mah gampang ya. Gampang ngaku-ngaku itu. Ngaku 1000 kali nggak punya nasab, nggak punya sanad, batil ya. Jadi ada ahlu sunnah maudhu, ahlu sunnah palsu, ada ahlu sunnah yang sahih, yang bersanad, sanad yang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah 7:30 kok masih gelap gitu ya. Sepertinya kampung Sungai Jingah lagi sedang terharu. Kalau diteruskan takutnya jadi haru biru. Untuk penduduk yang tinggal di sini, semua orang yang lahir di sini, semua orang yang mengurusi kampung ini, Sungai Jingah dan sekitarnya, kita kirimkan salam cinta, salam ta'zim dengan mahar surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali itu, mohon maaf tidak dapat salam-salaman ya. Mau diculik lagi sama timnya Pasungan Paman ya. Salam takzim semua, salam hormat dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.